Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna birahmatika fi ibadikas sholihin. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang mulia. Ditambah lagi di Jumat ini kita berada di 10 hari bulan Dzulhijjah, yang disebutkan tidak ada hari-hari yang lebih mulia kecuali 10 hari di awal Dzulhijjah. Bahkan lebih mulia dibandingkan Ramadan. Hanya saja ada satu malam di bulan Ramadan itu yang menjadi malam kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya di hari-hari ini kita harus banyak-banyak berzikir, terutama diantaranya adalah bertakbir dan memperbanyak amal soleh, serta menghindari sebisa mungkin untuk tidak berbuat kemaksiatan. Karena perbuatan amal soleh di waktu yang mulia itu insya Allah akan dilipat gandakan karena dikerjakan di waktu yang mulia. Dan kita juga berharap kita dihindarkan dari kemaksiatan, karena kemaksiatan yang dikerjakan di waktu-waktu yang mulia itu juga kita khawatir keburukannya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita di kesempatan kali ini akan berusaha untuk membersihkan atau menyucikan hati kita kembali, karena kita tahu bahwasanya para nabi, para rasul, termasuk diantaranya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu tugasnya bukan hanya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, bukan hanya mengajarkan umat ini, tetapi salah satu tugasnya juga adalah membersihkan atau mentazkiyah hati umat Islam ini. Bersama saya ada satu kitab kecil ini, kitab kecil yang judulnya adalah Wamal Hayatud Dunya Illa Mata'ul Ghurur. Ini kan diambil dari potongan ayat, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Apa hubungan antara tazkiyatun nafs dengan pembahasan ini atau judul ini? Karena sebenarnya sangat erat. Hati itu sering menjadi keruh, sering menjadi kotor, tidak lain adalah karena tertipu oleh kehidupan dunia. Apa saja yang bisa menipu di dunia ini? Maka untuk membersihkan dan menyucikan hati itu, kita harus paham dengan sebenar-benarnya apa sesungguhnya hakikat kehidupan dunia atau kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Ternyata kehidupan atau kenikmatan dunia itu adalah mata al-ghurur, ya. Kesenangan atau kenikmatan yang pada hakikatnya menipu. Di salah satu bab di sini tidak akan saya bacakan semuanya sepertinya. Jadi beberapa yang memang sudah saya tandai saja di sini. Di bab awal ternyata sang penulis, yakni Dr. Bashir Syabru, itu menuliskan tentang at-targhibu fi zuhdi fid dunya, motivasi untuk zuhud terhadap urusan dunia. Wat tarhib min hubbiha wat takatsur fiha wat tanafus. Kemudian ada tarhib.
Kalau tarhib itu berarti lawannya targhib. Kalau tarhib itu memotivasi, kalau tarhib apa lawannya memotivasi? Menakut-nakuti gitu ya. Kalau terorisme itu irhabiyun. Irhab tarhib ya. Apa ya? Tarhib. Bukan tarhib. Kalau tarhib dengan ha itu menyambut kedatangan, marhaban, tarhib. Tapi kalau tarhib dengan ha, jadi hati-hati ya pengucapannya. Kalau tarhib itu lawannya targhib. Kalau targhib memotivasi orang untuk melakukan sesuatu, tetapi tarhib itu adalah dorongan untuk meninggalkan, jadi ditakut-takuti dan seterusnya. Wat tarhibu min hubbiha. Jadi ada tarhib untuk tidak mencintai dunia. Wat takatsur fiha, berbanyak-banyakan, wat tanafus, dan berlomba-lomba. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fatir ayat ke-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia. Nah, ternyata di sini yang dipanggil itu bukan hanya orang beriman, tetapi secara umum manusia. Inna wa'dallahi haqqo. Sesungguhnya janji Allah itu haqqo. Nah, di Al-Quran itu ada yang namanya wa'dun, ada namanya wa'id. Sudah pernah belum dibahas? Antara janji dan ancaman. Berbeda tidak antara janji dan ancaman? Kalau janji itu wa'dun, kalau ancaman itu wa'idun. Berbeda tidak? Apa bedanya? Di sini disebutkan inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu hak, pasti terlaksana. Kalau ancaman pasti terlaksana tidak? Kenapa tidak terlaksana? Iya. Disinilah tergelincirnya orang-orang Mu'tazilah. Mereka tidak membedakan antara wa'dun dan wa'idun. Sehingga setiap orang yang melakukan dosa besar itu sudah dipastikan kekal di neraka. Padahal untuk orang-orang yang melakukan dosa besar itu sering Allah berikan ancaman kan. Artinya ancaman itu tidak harus ditinggalkan. Bagi orang Mu'tazilah nggak mungkin ditinggalkan, karena kalau Allah tidak melakukan ancamannya, artinya di sana ada apa? Mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak. Ketika Allah mengancam, kemudian ancamannya tidak dilakukan, itu artinya rahmat. Berbeda dengan janji. Misalkan begini, saya menjanjikan seseorang untuk mendapatkan hadiah atau pemberian dari saya. Maka ketika pemberian itu saya lakukan, ya memang itu sudah haknya sebagaimana dijanjikan. Tetapi kalau pemberian itu tidak saya berikan, maka itu adalah sebuah kekurangan. Atau saya mengancam, nanti kamu saya ini, tidak saya lakukan. Itu menunjukkan rahmat. Ini bedanya antara janji dan ancaman. Karena janji Allah itu hak, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi berikutnya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Nah, karena apa yang ada di dunia itu bukan sesuatu yang hak, tetapi apa yang Allah janjikan di akhirat itulah yang hak. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan pula kalian tertipu atau tergoda karena kehidupan dunia itu sehingga tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di surat yang lain, yakni di Quran surat Al-Ankabut ayat 64, Allah berfirman, ya, Al-Ankabut, ini bukan Kalangkabut ya, Al-Ankabut 64. Wa ma hadhil hayatud dunya
dan tidaklah kehidupan dunia ini illa, melainkan. Artinya di sini ada pembatasan atau istisna, pengecualian. Artinya ya tidak ada di kehidupan dunia ini kecuali lahwun walaibun. Apa lahwun? Allahu itu sesuatu yang nggak serius, atau bisa dikatakan sesuatu yang nggak nyata. Sehingga biasanya diterjemahkan sendagurau. Sendagurau itu serius tidak? Tidak serius. Ya. Walaib, dan permainan. Permainan juga serius tidak? Nah, ya. Namanya juga main-main. Kalau anak-anak membuat rumah-rumahan, itu apa? Ya rumah-rumahan, bukan rumah beneran. Anak dibelikan mainan apa? Mobil-mobilan. Bisa nggak dinaiki mobilnya? Bisa nggak untuk pergi ke Jakarta dan seterusnya? Nggak bisa. Kenapa? Karena mainan. Oleh karenanya, apa yang kita rasakan di dunia ini, baik itu kenikmatan ataupun kebalikannya, apa lawannya kenikmatan? Apa? Ya nggak nikmat gitu ya. Itu sebenarnya bukan hakikat. Ya kalau orang sakit di dunia itu sebenarnya cuma sakit-sakitan, nggak sakit beneran. Kalau orang mendapatkan kenikmatan di dunia, itu artinya apa? Nikmatan, bukan nikmat beneran. Karena sakit yang sesungguhnya dan nikmat yang sesungguhnya itu adalah di akhirat. Cuman kadang kita salah ya menyikapi. Yang sebenarnya permainan, kita serius. Yang seharusnya serius kita main-main. Coba lihat permainan bola itu loh. Orang saking seriusnya sampai bisa berantem. Ya enggak? Bahkan gaji orang yang melakukan pekerjaan main-main itu, yang permainan itu lebih besar daripada orang yang serius. Ya. Para pengajar, para dai dan seterusnya itu kalah dengan orang yang main-main. Ya, ini kan salah kaprah. Main-main di tempat permainan, sudah main-main di tempat dunia yang sesungguhnya adalah permainan. Jadi ini permainan kuadrat ini. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah sesungguhnya kehidupan. Berarti orang hidup di dunia itu gak hidup beneran, hidupnya main-main. Ya. Ada orang memahami nikmat ini sepertinya sungguhan. Punya rumah besar, Masya Allah. Ya. Punya kendaraan mewah, Masya Allah. Padahal kata Allah apa? Berarti rumahnya itu sebenarnya rumah-rumahan. Kalau dibandingkan dengan rumah di akhirat. Mobil yang ia miliki sebenarnya mobil-mobilan kalau dibandingkan dengan akhirat. Sakitnya pun sama. Ada orang merasa menderita sekali. Padahal sebenarnya itu hanya kalau dibandingkan dengan penderitaan akhirat hanya main-main. Ayat berikutnya di Quran surat Al-Hadid ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ya'lamu, ketahuilah, annama, bahwasanya al hayatud dunya, kehidupan dunia itu adalah la'ibun wa lahwun, permainan dan senda gurau, nggak serius. Wazinah, apa zina? Apa zina? Bukan zina, bukan. Zina itu adalah perhiasan. Kenapa disebut perhiasan? Baik, seorang wanita kalau dia berhias mempercantik dirinya, itu sebenarnya cantik beneran enggak? Enggak ya. Apa orang wanita kalau berhias itu alisnya itu alis beneran nggak? Enggak. Ya. Bulu matanya ditambah sampai 5 cm gitu misalkan.
Itu beneran enggak? Enggak. Bibirnya kasih apa? Warna merah lah, ungu lah, apa gitu kan. Itu bener enggak? Enggak. Kenapa? Karena itu sedang berhias. Nah, dunia itu, ya, kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang suka berhias. Makanya kadang sering luntur. Nah, orang pakai make up itu begitu kena hujan luntur. Keindahan dunia juga sama, sering luntur, menampakkan wajah sesungguhnya. Watafakhurum bainakum. Nah, ini terjadi di kehidupan dunia itu adalah orang sering bangga-banggaan di antara mereka. Watakatsurun fil amwali wal aulad. Berbanyak-banyakan harta dan anak-anak. Kalau kita lihat memang itu isinya dunia itu. Senda gurau permainan, ya, hiasan-hiasan yang bukan sesungguhnya, polesan-polesan, orang berbangga-bangga, orang berbanyak-banyakan. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu." Seperti hujan yang turun, kemudian tanaman-tanaman yang dihasilkan dari hujan itu membuat orang-orang kafir takjub, indah. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Tidak lama setelah itu, tanaman-tanaman hijau seperti apapun pasti akan mengalami kondisi di mana dia kering. Kemudian menjadi kuning kan? Tsumma yakunu hutama. Kemudian menjadi sesuatu yang bisa remuk. Lihat dedaunan. Yang awalnya masih hijau, hari demi hari kemudian berubah menjadi kuning-kuning. Kadar airnya pun mulai berkurang kan. Semakin lama semakin kuning, coklat sampai menghitam. Setelah itu ketika kita remas, dia remuk, remuk. Setelah diremas kemudian ditiup, terbang, hilang. Iya, begitulah kehidupan duniawi yang indah-indah, kemudian menguning, kering, kemudian hilang diterpa angin. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Dan di akhirat itu ada azab yang sangat pedih dan juga ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta ridwan apa ridwan? Ridho. Kenapa di sini maghfirah didahulukan dibandingkan penyebutan ridwan? Kenapa? Ampunan dan ridho. Kenapa didahulukan ampunan? Bukan ridhonya dulu. Kenapa Allah tidak menyebutkan waridwanum minallahi wa maghfirah? Tetapi maghfiratun minallahi wa ridwan. Kenapa kira-kira? Nah, kalau orang dosanya belum diampuni, Allah ridho tidak? Nah, orang kalau sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ridho. Berarti apa yang harus kita lakukan? Sebisa mungkin hindari dosa dan sebanyak mungkin lakukan istighfar supaya Allah itu ridho. Karena kalau orang sudah diridhoi itu pasti dosanya tidak ada yang tersisa, diampuni dulu. Tidak mungkin Allah ridho pada seseorang ternyata masih menyisakan dosa. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, jadi judulnya tadi. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Wal ayatu fi hadza katsirah. Ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali. Silakan dicari di Al-Qur'an. Banyak. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan wal Qur'anu mamlu'un minat tazhidi fid dunya. Al-Qur'an itu dipenuhi dengan pembahasan supaya kita zuhud terhadap dunia. Wal ikhbar bi khissatiha, dan juga informasi bahwasanya dunia itu rendah, hina, ya, remeh. Wa qillatiha wa qita'iha. Kenikmatannya sebenarnya sedikit dan pasti akan
terputus. Wa sur'ati fanaiha, cepat sekali menjadi fana. Apa? Fana. Bahasa kita jadi fana ya. Ya, cepat sirnanya. Wa targhib fil akhirah, dimotivasi untuk akhirat dan seterusnya. Nah, ini ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Quraib dari Muhammad bin Amru dari Abu Salama, sampailah sanadnya kepada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Tempat cemeti di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa qara'u in syi'tum, dan bacalah jika kalian mau ayat yang berbunyi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baca itu terus kalau mau. Ini seolah-olah ayat ini, potongan ayat ini itu bisa menjadi apa? Sugesti. Ya, diingat-ingat terus, diulang-ulang. Kalau kita sedang tergoda, kalau kita sedang ini dan seterusnya, baca lagi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kok tiba-tiba ada tetangga depan rumah atau samping rumah beli kendaraan baru? Mungkin terbesit dalam hati, kok suamiku nggak beliin ya gitu. Atau kok saya nggak bisa beli ya? Langsung wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lihat tetangga sedang bangun rumah, lihat ini dan seterusnya sifatnya duniawi, ucapkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baik. Ada sebuah syair ini ya, di halaman 10. Kalau yang ada filenya di halaman 10 paragraf bawah itu ada sebuah syair yang berbunyi hiyad darul adza wal qadha wa darul fana'i wa darul ghair. Iya, dunia itu adalah negeri al-adza. Al-adza itu rasa sakit, wal qadha itu kotoran, ya. Wa darul fana, negeri yang fana, wa darul ghair, ya, negeri yang menipu. Falau niltaha bihadzafiriha lumta walam tuqdha minhal watar. Kalau seandainya engkau mendapatkan dunia itu dengan tetek bengeknya, segala macam isinya, lumta, engkau akan dicela, walam tuqdha minhal watar. Engkau akan dicela dan sebenarnya engkau belum memenuhi hajatmu. Ayya man yu'malu ayya man yu'ammilu tulal khuludi, wahai orang yang berangan-angan untuk terus-menerus kekal di dalamnya, wa tulul khuludi alaihi dharar, sedangkan orang kalau berlama-lama tinggal di dunia itu pasti akan bahaya. Kok ada orang katanya pengen awet muda, orang pengen hidup selamanya di dunia, ada tidak? Di film-film itu kan kadang ada ya, mencari ramuan ajaib supaya bisa apa? Kekal, bisa hidup lama. Padahal orang semakin lama hidup di dunia, itu akan semakin lama merasakan penderitaan dan kekecewaan. Idza anta syibta wa bana syababu fala khaira fil 'aishi ba'dal kibari. Kalau engkau itu sudah mulai beruban dan jelas ubannya, maka tidak akan ada kebaikan dalam kehidupan setelah engkau tua renta. Iya. Orang kalau sudah ubanan banyak, kemudian sudah usianya sudah mulai menginjak masa tua renta, itu melihat dunia itu bukan sesuatu yang indah lagi. Mata saja, ya, kalau orang sudah tua itu mungkin melihat langit tidak sebagaimana melihat langit waktu muda, benar tidak? Saya nggak tahu, ini masih muda saya. Katanya ini ya. Orang tua itu melihat langit itu tidak lagi indah. Iya, karena sudah gak jelas. Anak muda itu ketika makan pempek, makan duren, itu masih nikmat. Ya. Tapi orang kalau sudah tua,
Makan pempek itu, Masya Allah, giginya sudah habis soalnya. Makan durian apalagi udah nggak berani kan. Makan sate. Jadi dunia sudah tidak lagi indah. Untuk apa mau lama-lama hidup di dunia? Jalan sebentar, Masya Allah, sudah encok, sudah ini ya. Orang tua itu ceritanya, kalau sudah punya kalau punya rumah tingkat itu, sudah nggak mau naik ke atas. Makanya di kampung-kampung kan mending rumah itu menyamping, bukan? Jadi tumbuh itu ke samping, bukan ke atas. Oh, salah ya. Tumbuh ke atas bukan menyamping. Kalau bangun ke samping, jangan ke atas. Jangankan orang tua, saya ini sudah ini loh. Sudah malas naik turun tangga itu. Benar enggak Ibu-ibu? Benar ya? Naik turun tangga itu sudah malas. Ya karena begitulah. Ya, kemudian dalam hadis juga ada riwayat, wallahi mad dunya fil akhirati illa kama yaghmasu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima tarji'u ilaihi. Illa kama yaghmisu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima tarji'u ilaihi. Demi Allah, tidaklah dunia jika dibandingkan dengan akhirat itu melainkan seperti ketika seseorang yaghmisu ahadukum usbu'ahu fil yam. Seseorang memasukkan jarinya di lautan. Falyanzur bima tarji'u ilaihi. Coba ketika kita tarik jari kita, itu apa yang kembali jatuh? Hanya tetesan kan? Nah, tetesan itulah sebenarnya kenikmatan dunia. Adapun lautan luas itu adalah akhirat. Ini kemudian di halaman 13. Ini saya sedikit lewati ya. Di halaman 13 ada bab tentang azhadul khalqi fid dunya, yakni sallallahu alaihi wasallam yahutsu ala zuhdi wa yuhadziru minad dunya. Makhluk yang paling zuhud terhadap dunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu memotivasi, mendorong supaya kita zuhud dan berhati-hati terhadap dunia. Dari Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru wa amilu ma yasurrukum. Bergembiralah dan berangan-anganlah terhadap apa yang membuat kalian bahagia. Boleh. Silakan berangan-angan, silakan bergembira. Fa wallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha antu besatot dunya alaikum. Akan tetapi yang menjadi kekhawatiranku adalah ketika dunia dihamparkan untuk kalian. Kama busitot ala man kana qablakum. Sebagaimana dunia itu pernah dihamparkan ya, untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu mereka bertanafus, berlomba-lomba sebagaimana orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Nah, ini khawatirnya kalau kalian berlomba-lomba juga seperti orang-orang dulu, maka itu akan membinasakan kalian seperti yang sebelumnya sudah binasa. Ternyata itu yang Rasulullah khawatirkan. Bukan masalah syirik dan seterusnya, tetapi Rasul lebih khawatir masalah umatnya ini tergoda oleh kehidupan dunia. Nah, di halaman 14 kemudian ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innad dunya halwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu adalah sesuatu yang manis dan hijau. Ya, ada manis, hijau lagi. Wa innallaha ta'ala mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan kalian padanya. Fayanzuru kaifa ta'malun. Lalu Allah memperhatikan bagaimana kalian beramal.
fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap an-nisa. Jadi sudah Allah tempatkan ini di tempat dunia di mana itu manis dan hijau indah. Kemudian Allah perhatikan nih orang ngapain saja di situ, tergoda atau tidak kan gitu ya. Di halaman 17 ini ada di bawah, ada riwayat pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nas 'ala dunya illa hirsan. Kiamat semakin dekat dan manusia tidak bertambah atas dunia ini kecuali semakin rakus. Bener enggak? Semakin mendekati hari kiamat manusia semakin rakus terhadap dunia, benar? Iya. Kok pastinya bener ya? Semakin rakus. Wala yazdaduna minallahi illa bu'dan, dan tidaklah mereka menambah dari Allah kecuali semakin jauhnya. Semakin dekat hari kiamat mereka semakin rakus. Semakin mereka rakus terhadap dunia, semakin jauh mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman setelahnya, di halaman 18 ada riwayat dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kanatid dunya hammuhu. Man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang mana dunia itu adalah menjadi kegundahannya. Jadi sesuatu menjadi fokusnya. Farraqallahu alaihi amroh. Allah akan memporak-porandakan urusannya. Jadi kalau orang di pikirannya itu hanya dunia, Allah akan membuat porak-poranda pikirannya, urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan Allah menjadikan kefakirannya itu di antara kedua matanya. Iya, benar dah. Orang yang mikirnya cuma dunia, itu semakin merasa kaya atau semakin merasa kurang? Semakin merasa cukup atau semakin merasa kurang? Kurang. Karena Allah porak-porandakan urusannya dan Allah menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua mata. Jadi apa-apa masih kurang terus. Matanya selalu melihat dirinya kurang. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Padahal apa yang ada di dunia ini tidak akan mendatanginya kecuali yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kok ngoyo gitu nyari ya? Padahal yang datang juga hanya yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau tidak Allah tentukan, sengoyo apapun enggak akan datang. Tetapi waman kanatil akhiratu niyatuhu, barang siapa yang akhirat itu menjadi niatnya, tujuan utamanya, jama'allahu lahu amrah. Allah akan mengumpulkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Dan Allah menjadikan kecukupannya itu, kekayaan ada di hatinya. Nah, ini menarik. Kenapa? Kalau kefakiran itu diletakkan di depan mata, tetapi kalau kecukupan, kekayaan itu al-ghina, diletakkannya di hati. Kenapa? Kok kefakiran nggak taruh di hati gitu? Gimana? Kefakiran Allah jadikan di hadapan kedua matanya. Kecukupan, kekayaan Allah tempatkan di hatinya. Kenapa itu? Ya? Hati itu tempatnya bersyukur. Tapi hati bisa ditempati rasa kurang tidak? Ya? Bisa juga. Kenapa ditempatkan? Kenapa di depan mata? Ya. Kecukupan itu memang hanya bisa diindra oleh hati.
Tetapi kefakiran itu memang sifatnya itu materialisme. Iya, benar tidak? Nah, orang yang materialisme, ya, material itu hanya mencukupkan pemahamannya terhadap apa yang bisa dijangkau oleh indranya kan? Iya. Jadi hanya apa yang dilihat oleh kedua matanya. Apapun yang dirasa ini kurang ya berdasarkan penglihatan matanya. Tetapi untuk kecukupan dan kekayaan itu Allah tempatkan di hati, bukan di depan mata, karena bisa saja mata menipu. Kendaraan kok kayak begini modelnya ya, bentuknya. Tapi hatinya merasa, oke lah, meskipun mata menyampaikan begitu, tapi hatinya tetap merasa cukup. Oleh karena Allah tempatkan kecukupan itu adanya di hati. Dan itu melegakan, karena mata itu menipu. Jadi Allah tidak tempatkan di tempat yang bisa menipu. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan mendatanginya sambil ngemis-ngemis, meminta-minta. Masya Allah. Orang kalau tujuannya itu akhirat, Allah perbaiki urusannya, Allah berikan rasa kecukupan dalam hatinya, bahkan dunia itu sampai harus ngemis. Bukan orang yang mengemis dunia. Dunia yang minta-minta, ya Allah, minta-minta ke kita, bolehkah saya bersama dirimu? Terus nggak usah di belakang aja. Tapi kalau kita tempatkan dunia itu di hadapan, kita akan kejar terus dia. Semakin kita kejar, semakin dia lari kencang. Tetapi kalau kita tempatkan dia di belakang, semakin kita kencang berlari meninggalkannya, dia juga akan semakin kencang mencari kita. Jangan sampai taruh di depan, ya. Gitu. Karena kalau depan dia memimpin kita, kemana dia pergi kita akan ikut. Kemudian di bab baru di halaman 20, ini ada bab az-zuhdu syartun li tahqiqil ikhlas. Zuhud itu menjadi syarat untuk mewujudkan keikhlasan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala yahsulul ikhlas illa ba'da zuhdi, wala zuhdu illa ba'da taqwa, wa taqwa mutaba'atul amri wan nahi. Ikhlas itu didapatkan setelah zuhud. Dan zuhud itu didapatkan setelah takwa. Dan takwa itu adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangannya. Berarti urutannya takwa dulu ya. Takwa baru seseorang bisa zuhud. Setelah kita zuhud baru kita bisa ikhlas. Karena salah satu bagian zuhud itu kan apa? Ya sebenarnya menerima dengan keadaan. Mencukupkan diri. Ikhlas. Halaman 21, ini ada bab ad-dunya khamrus syaiton man sakira minha la yufiqu illa fi askaril mauta nadiman bainal khasirin. Dunia itu adalah khamrnya syaiton. Barang siapa yang mabuk, ya, dari khamrnya syaitan tadi apa? Jadi dunia itu ibaratnya seperti khamr ya. Khamrnya setan, minuman yang memabukkan. Barang siapa yang mabuk oleh dunia tadi, la yufiqu illa fi askaril mauta. Enggak bisa sadar sampai ketika kematian itu sudah dekat. Nadiman, kemudian setelah itu dia menyesal. Bainal khasirin, di antara orang-orang yang merugi. Hati-hati. Dunia sekali lagi ibarat apa? Khamr. Orang yang termabukkan oleh dunia itu tidak bisa sadar kecuali ketika sudah mendekati kematian sambil menyesal di antara orang-orang yang merugi. Ya kita lihat ya, orang yang terpedaya oleh dunia itu nggak sadar kan, mabuk terus kan? Sadarnya kapan? Biasanya kalau sudah mendekati kematian. Jadi
Jangan sampai kita menenggak khamrnya setan ini, supaya kita tidak jadi orang yang mabuk. Qala al-Imam Al-Alamah Ar-Rabbani Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah jami'ul umam al-mukadzibah li anbiya'ihim innama hamalahum ala kufrihim wa halakihim hubbud dunya. Semua umat-umat yang mendustakan nabi-nabi mereka itu, mereka melakukan hal itu adalah karena apa? Kekufuran, ya. Dan juga hubbud dunya. Jadi kalau kita lihat itu mereka tidak menerima dakwah itu rata-rata karena hubbud dunya. Ini poin pertama. Kemudian poin kedua, fakullu khati'atin fil alami asluha hubbud dunya. Semua kesalahan di alam semesta ini asalnya, dasarnya itu adalah karena cinta dunia. Orang bisa melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mencintai dunia. Dia ingin memakan apa yang ia ingin makan. Dia ingin meminum apa yang ingin ia minum. Dia ingin apalagi menguasai sesuatu yang Allah haramkan. Semuanya hanya karena mencintai dunia. Kemudian poin berikutnya, fahubbud dunya warriyasah. Cinta dunia dan cinta kekuasaan itu adalah huwallazi ammaron nara bi ahliha. Itulah yang memakmurkan neraka dan memperbanyak penghuninya. Jadi cinta dunia dan kekuasaan tadi itu yang bikin neraka rame, makmur. Makmur itu berarti banyak penghuninya gitu ya. Wa zuhdu fid dunya warriyasa huwallazi ammarul jannah bi ahliha. Nah, zuhud dari dunia dan zuhud terhadap kekuasaan itulah yang menjadikan surga menjadi makmur rame. Poin berikutnya, ad-dunya tasharul uqula a'dhama sihrin. Dunia itu menyihir akal dengan sihir yang paling dahsyat. Insyaallah. Dan juga di sini disebutkan wasukru bihubbid dunya wasakaru bihubbid dunya a'dhamu minas sakari bisyurbil khamri bikatsir. Di orang yang mabuk karena cinta dunia itu lebih mabuk dibandingkan mabuknya orang minum khamr. Ini masih banyak berbicara tentang dunia. Nah, ini ada perkataan dari Ibnu Qayyim juga yang menarik ini. Ini tolong diperhatikan. Wa muhibbud dunya la yanfakku min salasin. Orang yang mencintai dunia itu tidak bisa terlepas dari 3 hal. Yang pertama adalah hammun lazimun. Kegundahan yang terus-menerus, tiada henti. Ya, kegundahan. Wa ta'ibun daimun. Kelelahan yang terus-menerus. Wa hasratun la tanqadhi. Kerugian yang tiada pernah berakhir. Apa tadi pertama? Gundah. Terus yang kedua? Kelelahan, capek ya. Ketiga? Kerugian. Wa dzalika anna muhibbaha la yanalu minha syai'an illa tamahat nafsuhu ila ma fauqahu. Yang demikian itu kenapa? Karena orang yang mencintai dunia, dia tidak akan mendapatkan sesuatu, melainkan dia akan ingin mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Benar? Iya. Orang loh sudah mampu beli mobil yang harganya 200 juta. Puas? Lihat tetangganya beli mobil harganya 250 juta. Gundah dia. Ya. Capek mikir kan?
Kama fil hadits sahih, hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, laukana li bani Adam wadiyani min mal, kalau seandainya ibnu Adam itu punya 2 lembah berisi penuh harta, la betaghalahuma salisan, pastilah dia akan mencari lembah yang ketiga. Kenapa? Karena dia sudah di sini nih fakernya ini. Di hadapan kedua matanya. Kecapek. Orang cinta dunia itu capek. Ya. Terus gundah. Ya. Orang sudah mendapatkan kekayaan, itu merasa tenang tidak? Takut apa yang dia takutkan? Apa yang dia gundahkan? Takut hartanya hilang. Contoh misalkan begini. Orang di rumah menyimpan berapa potongan batangan emas. Ketika dia keluar rumah, tenang enggak? Kira-kira rumahnya dikunci enggak? Cukup 1 kunci? Perlu CCTV? Kenapa? Di rumahnya ada batangan emas. Kalau seandainya orang ya hidup di rumahnya itu tidak ada benda berharga, dia keluar rumah, lupa kunci rumahnya. Ya. Orang pergi ke masjid, bawa sepeda motor, kepikiran enggak? Atau pergi ke masjid, bawa mobil. Setelah di tengah-tengah sholatnya, dia ingat mobilnya belum dikunci. Pikiran kan? Pikiran itu. Tapi kalau orang ke masjid, bawa sepeda ontel gitu kan, ada yang kepikiran, ada enggak sih ya? Orang bawa sandal aja kepikiran, nanti sandal saya ketukar sama orang lain. Gitu. Itu dunia itu. Bikin kita udah kepikiran terus. Orang habis mendapat pencapaian dalam usahanya itu kan, perusahaannya maju. Apa yang dipikirkan setelah itu? Iya, melebarkan sayap terus-terusan, jangan sampai usahanya itu surut. Iya enggak? Mempertahankan supaya dunia itu tetap ada di dalam genggamannya. Pasti begitu. Sehingga capek terus-menerus, ya. Dan waktunya banyak tersita. Tetapi kalau orang santai, sudahlah dunia yang ngemis. Ngejar-ngejar terus, ada tawaran ini, sampai mau itikaf 10 hari terakhir, masih juga dikejar-kejar sama dunia misalkan begitu ya. Saking dunia itu ngemis-ngemis. Saya sudah capek dikejar, pengen istirahat sebentar, masih terus dikontak kan. Jadi beda capeknya. Yang satu capek menghindar, yang satu capek mengejar. Karena sudah Allah takdirkan kok. Nah, ini juga ada perumpamaan ini. Ada perumpamaan yang menarik dari Ibnul Qayyim. Perumpamaan tentang dunia. Misalu ina'in mamlu'un asalan. Dunia itu apa ibaratnya? Seperti sebuah bejana yang dipenuhi dengan mahdu. Ra'ahu dzubabu fa'aqbala nahwah. Kemudian datanglah lalat-lalat itu mengerumuninya. Sebentar. Lalat itu terpancing ini dengan madu enggak ya? Tertarik enggak ya? Lalat. Apa aja berarti ya? Nah, ini ada sebuah bejana berisi penuh madu. Lalu lalat-lalat terbang mengerubunginya. Fa ba'dhuhu qa'ada 'ala hafatil ina wa ja'ala yatanawalu minal asali hatta akhadha hajatahu tsumma tara. Sebagiannya ada yang duduk di pinggir-pinggir, di tepian bejana. Jadi dia cuma colek-colek dikit gini kan, colek-colek sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu dia terbang. Wa ba'dhuhu hamalahu syarra 'ala an rama bi nafsihi fi lujjatil ina'i wa wastihi. Falam yada'hu in rimasuhu fihi ayyatahanna bihi illa qalilan hatta halaka fi wasatihi. Tapi ada juga lalat yang ini kemaruk ya. Enggak cukup dia, enggak merasa cukup, hanya duduk di tepian. Akhirnya dia bahkan menceburkan dirinya di tengah-tengah, langsung dia ambil ini kan. Tidak lama setelah itu dia tenggelam dan tidak mampu kabur. Nah, begitu dunia.
Ada orang yang hanya mengambil apa yang dia butuhkan. Tapi ada pula orang yang menenggelamkan dirinya di dalam kehidupan dunia itu sehingga sudah tenggelam, tidak lagi mampu untuk terbang. Ya, ya. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu, silakan. Jika ada yang tanyakan. Ini masih bahas dunia terus ini. Kitabnya tadi di share di grup ya. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang menipu. Ada lagi tanyakan? Ya. Ya. Semakin dekat kiamat, apakah hewan-hewan juga ikut semakin rakus? Oh iya, iya, ya. Baik. Apakah ketika semakin dekat dengan waktu kiamat, hewan-hewan pun akan ikut semakin rakus bagaimana manusia? Bisa iya. Bisa jadi sangat mungkin. Ya kan tadi contohnya, dulu semut itu hanya makan yang manis-manis, ada gula, ada semut itu kan. Kok sekarang air putih saja? Mungkin air putihnya itu seperti le mineral. Ada manis-manisnya. Jadi pantas semutnya ikutan ya. Tapi benar, saya juga merasa di rumah itu dulu perasaan semut itu hanya ini ada gulanya gitu ya. Sekarang apa saja itu disemutin. Iya, betul ya. Iya. Kaki saja sampai disemutin itu. Kesemutan. Ini bisa jadi karena hewan itu sendiri yang juga semakin rakus, bisa juga karena efek dari kerakusan manusia. Apa yang menjadi jatahnya hewan-hewan itu? Karena manusia semakin rakus, diambil. Akhirnya kan ya hewan-hewan itu akhirnya apa? Ya terpaksa harus mengambil bagian yang lain karena bagiannya sudah diambil oleh manusia. Gitu. Kucing dulu itu kan makannya apa? Iya, tikus. Ikan. Nah, sekarang dikasih kue itu loh. Iya. Jadi iya sudah mengalami mungkin ya itu semua makhluk menjadi semakin rakus mendekati waktu kiamat. Penulisnya Bashir Syabru. Iya. Saya ada beberapa kitab kecil begini terkait dengan dunia, ada Zamudnya, ada seterusnya. Tadi saya pilih-pilih. Ya, akhirnya yang ini dulu. Sampai kita menunggu nanti ya. Sebentar kan kita liburan ini. Ya betul enggak? Ibu-ibu pulang ya? Pulang kampung? Ya, ada yang pulang, ada yang masih manasik dan seterusnya kan. Nah, setelah pertemuan baru nanti, setelah liburan insya Allah kita tentukan kitab barunya. Gitu. Ini sebagai bukan hiburan, sebagai apa ya? Kemarin kan cukup serius pembahasannya tentang hak dan kewajiban wanita itu. Ini kita selingi dulu. Hatinya harus ditazkiyah lagi ya. Nah, di akhir kitab ini di akhir kitab di halaman berapa ini? Nah, di halaman 125.
Ya, 125. Ini ada hikmatun, ajibatun, wa mufidatun. Ada hikmah yang sangat menakjubkan dan sangat bermanfaat. Jadi rawal Hafidz Ibnu Asakir rahimahullahu fi tarikhihi anna Ahmad bin Ammar al-Asadi qala kharajana ma'a ahadil muallimin as-salihin. Nah, kita pernah keluar bareng ini kan bersama salah seorang muallim dan solih fi janazatin, ya, mengunjungi jenazah ini. Wa ma'ahu jama'atun min ashabih. Bersama muallim tadi itu ada sahabat-sahabatnya. Faro'a fi tariqihi kilaban mujtami'ah ba'dhuha yal'abu ma'a ba'd wa yatamarragu 'alaihi wa yalhasuhu faltafata ila ashabihi faqal. Nah, di tengah jalan itu lihat anjing dan teman-temannya, teman-teman anjing maksudnya, itu main bareng. Main bareng kayak apa namanya? Biasa kan anjing main bareng teman-temannya apa? Kadang bercanda ya. Kayak gigit-gigitan, kayak ini, tapi bercanda, rukun. Kemudian dikatakan, unzuru ila hadhil kilab ma ahsana akhlaqu ba'dihha ma'abad. Lihatlah, perhatikan anjing ini, betapa elok perangainya dengan teman-temannya ya, rukun, akur gitu kan. Qala tsumma udna minal janazah. Nah, sekembalinya dari mengunjungi jenazah tadi itu, wa qad turihat jifatun wa tilkal kilab mujtami'atun 'alaiha wa hiya tuharishu ba'dhuha al-ba'd wa yakhtafu hadza min hadza wa ya'wi 'alaihi wa hiya tataqatalu 'alal jifah. Nah, tadi ketika orang-orang berangkat ke tempat jenazah itu anjing ini rukun sama teman-temannya. Pas pulang ada orang melemparkan apa? Daging. Yang tadinya rukun begitu dilemparkan daging, jadi cakar-cakaran, gigit-gigitan, rebutan, yang satu nyokot yang ini, satu ngoyak yang ini, dan seterusnya. Ya. Yang tadinya rukun karena nggak ada dagingnya tadi. Begitu dilemparkan daging baru rebutan. Sudah kebayang ya? Nah, kan bertengkar di antara mereka. Faltafatal muallim ila ashabihi. Lalu sang muallim tadi itu menoleh kepada sahabat-sahabatnya. Faqala lahum. Lalu berkata kepada mereka, hal ra'aitum ya ashabi? Apakah kalian melihat wahai sahabat-sahabatku? Mata lam takun ad-dunya bainakum fa antum ikhwan. Nah, tatkala tidak ada dunia di antara kalian, kalian itu ikhwan, bersaudara. Wa mata ma waqa'atid dunya bainakum taharustum 'alaiha taharusyal kilabi 'alal jifah. Tetapi ketika dunia itu ada di antara kalian, kalian akan saling berebutan. Sebagaimana anjing-anjing itu memperebutkan daging bangkai tadi itu. Yang dilemparkan daging bangkai, rebutan kan anjing-anjing itu kan, yang tadinya rukun. Manusia juga begitu. Yang tadinya belum kelihatan hijau, ya, berjuang bersama, rukun, begitu ada hijau-hijaunya, mulai saling terkam, rebutan, dan seterusnya. Ya, ketika sudah dilemparkan seonggok daging bangkai tadi, dunia nggak ada harganya. Hati-hati ya. Baik, ada yang tanyakan? Sementara sampai di sini dulu pembahasannya. 10:30 ada yang jemput? Ya. Ada yang tanyakan? Nah, kita tutup dulu. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.